Puji Tuhan. Sebelum mulai, saya mau beri satu kesaksian. Saya mau sedikit bicara, share tentang hari Jumat pagi, kurang lebih jam 2 pagi. Tuhan bangunin saya. Tuhan bangunin saya jam 2 pagi. Tuhan bawa saya ke satu tempat. Ke satu tempat. Di tempat itu Tuhan kasih lihat saya ada gempa. Gempanya bukan gempa biasa, tapi gempa yang sangat besar. Gempa yang sangat besar, tanahnya bergoyang, dan saya ngelihat orang-orang lari bertebaran, orang-orang teriak-teriak. Orang-orang teriak, lari teriak. Di situ Tuhan bilang berdoa, karena itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ingat berapa bulan yang lalu ya, yang waktu kita doa Tuhan bilang panas akan semakin panas. Ingat berapa bulan lalu? Ya, kemarin sudah dibagi di grup. Saudara perhatikan, dalam beberapa hari terakhir ini, panasnya lebih dari 35. Panas di Jakarta itu lebih dari 35. Di Bekasi itu lebih panas lagi. Apalagi Cibitung, Cikarang lebih panas lagi. Panasnya akan bertambah. Saudara lihat di luar. Kemarin sempat 37. Sempat juga saya sempat buka itu 38, 39. Dan ini nggak pernah terjadi. Ini baru terjadi. Lihat ya, semua perkataan Tuhan ya dan amin dan pasti digenapi. Kalau saudara perhatikan waktu Tuhan ngomong akan terjadi panas akan semakin panas. Panas akan semakin panas, dan itu udah terjadi. Setelah itu apa? Setelah itu Tuhan bilang apa? Ada roh jahat yang keluar dari dasar laut. Bentuknya seperti apa? Saya nggak ngerti. Apakah ini dalam bentuk tsunami? Apakah ini dalam bentuk gelombang yang tinggi? Kemarin saya sempat baca, gelombang yang tinggi akan terjadi sekitar 8 sampai 10 meter. Di bulan Desember ini. Di bulan Desember. Kita berdoa buat keluarga kita, para pelaut yang lagi ada di laut, kita berdoa supaya semuanya dalam kondisi baik. Ya, saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya. Kemudian belum stop sampai di situ. Tuhan kasih lihat lagi saya doa, Tuhan kasih lihat lagi itu seperti gerombolan binatang terbang hitam. Terbang masuk ke Indonesia. Saya nggak tahu bentuknya apa. Kemarin kita doa, Pak Heri ingat ya, ada belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan. Tuhan udah ngomong sebelum terjadinya resesi, ingat Tuhan udah ngomong apa? Krisis. 3 kali Tuhan ngomong, dan ternyata benar terjadi krisis. Dan ini krisis akan berkepanjangan. Ini krisis nggak berhenti di tahun depan. Saya rasa ini krisis akan lebih panjang lagi. Saya percaya kalau saudara tidak merusakkan minyak dan anggur, saudara dipelihara. Pastikan dirimu dipelihara Tuhan. Pastikan dirimu berjalan dalam jalan Tuhan. Dan saudara akan lihat penyertaannya, perlindungannya, kasih setianya. Itu luar biasa dalam hidup kita. Saudara lihat ya, dengan adanya dengan adanya pandemi sekarang, lihat, ini sebenarnya belalang pelahap yang sedang masuk. Habis diporotin, sampai akhirnya terjadi resesi. Resesi terjadi. Dan kalau Tuhan kasih lihat binatang itu banyak, dan menurut saya resesi ini akan lebih besar.
Ini nggak akan berhenti di sini. Akan terjadi yang lebih besar. Kita berdoa buat bangsa kita. Saya minta kita berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita benar-benar survive, bisa keluar. Dan kita berdoa buat semua anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan muncul lebih dari pemenang. Amin. Bahaya, benar-benar bahaya. Beberapa kawan saya, saya belum masuk ya. Beberapa kawan saya mengeluhkan, benar-benar mengeluhkan, ketika mereka ibadah online, mereka mengeluhkan jemaat yang ini rohaninya amblas. Ini cara roh jahat, salah satu bentuk cara roh jahat. Sekali lagi, salah satu bentuk cara roh jahat supaya saudara terbiasa dengan online. Kalau saudara mulai terbiasa dengan online, begitu saudara offline, saudara akan gak terbiasa lagi untuk datang ke gereja. Saudara akan lebih senang di rumah. Kenapa? Karena saudara bisa sambil makan Indomie, bisa sambil ngemil, dan penghormatan akan Tuhan itu hilang. Pak, jadi kita nggak akan online lagi. Saya nggak tahu. Saya masih, makanya Ibu Karen selalu kasih pengumuman itu kalau nggak Kamis Jumat. Kenapa? Karena saya kasih waktu itu sampai hari Rabu. Kadang bisa berubah, tiba-tiba bisa berubah. Hari Rabu kadang-kadang tiba-tiba tuh kalau Tuhan bilang kembali online, ya kita kembali online. Kita nggak ngerti ada apa, tapi percaya aja. Nah, kalau Tuhan bilang maju terus. Ya, mau ada apa kek, kalau Tuhan bilang maju terus, hajar aja terus dah. Ya, selama Tuhan bersama kita. Firman Tuhan bilang apa? Selama Tuhan bersama kita, siapa yang berani lawan kita? Amin. Memastikan Tuhan bersama kita, itu nggak gampang. Ya, itu aja. Memastikan Tuhan bersama kita, itu bukan hal yang mudah. Perhatiin. Ya, semakin banyak, semakin gereja disuruh online, semakin jemaat malas lagi pergi ibadah. Tambah lama, tambah malas, lihat aja. Akhirnya sudah terbiasa dengan online, akhirnya seakan-akan persekutuan atau persekutuan ini seakan-akan udah nggak ada artinya. Ya, saya bisa ibadah di rumah, saya bisa ibadah di mana, nggak pusing. Saya bisa ibadah di jalan, bahkan di dalam mobil saya bisa beribadah. Akhirnya penghormatan akan Tuhannya hilang. Saya rindu kita semua benar-benar menyadari hal ini. Benar-benar kita semua menyadari hal ini, supaya kita sadar kalau keberadaan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Saudara dan saya, kita mau diluputkan dari hari-hari yang jahat. Amin. Kalau saudara dan saya pengen diluputkan dari hari-hari yang jahat, pastikan kita berjalan di dalam kebenaran. Memastikan hidup kita sedang berada di dalam kebenaran, itu yang gak mudah. Gak mudah, tapi juga gak sulit kalau saudara mau menyerahkan diri sama Tuhan. Nggak sulit kalau saudara benar-benar mau menyerahkan diri sama Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemarin saya udah sampai di transfer media. Saya mau tanya dulu nih. Kayaknya ini nggak bakal selesai di 10 seri. Karena jujur ya, saya harus bahas tentang ini. Saya harus bahas tentang sakit hati dan luka batin. Saya baru harus bahas tentang penyerahan diri kepada kuasa gelap, perdukunan, ramalan, segala macam cara kerjanya. Itu harus dibahas semua. Tapi kita akan berusaha secepat mungkin. Oke? Kita mau bahas, sebelum saya tadinya mau move langsung ke sini. Tapi saya harus bahas yang ini dulu.
penyangkalan nasar. Saya harus kembali ke sini, penyangkalan nasar. Ingat, hidup kita adalah sumpah. Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Setiap perkataan kita itu sumpah. Kalau perkataan kita kepada Tuhan tidak kita genapi, kita ambil, kita nggak genapi, itu namanya sumpah palsu. Oke? Minggu lalu saya udah bahas seperti botol ini. Kalau saya ngomong, saya punya janji, saya mau support pelayanan, saya mau support misalnya retret, saya mau support. Tapi saudara nggak support. Misalnya, ini saudara punya botol kosong, saudara mau isi dengan janji-janji saudara, ataukah saudara mau izinkan ini diisi oleh kuasa kegelapan? Itu keputusanmu. Kalau engkau mengizinkan ini diisi oleh kuasa gelap, engkau sedang mengizinkan dirimu dirusak oleh kuasa gelap itu. Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam sumpah palsu. Gampang ngomong, nggak bisa nepatin. Kita bilang, Pak, Tuhan kan baik, Pak, Tuhan mengampuni. Tuhan baik, Tuhan mengampuni. Tapi roh jahat tidak pernah jadi baik. Dan Tuhan tidak pernah melanggar hak otoritasnya roh jahat. Bisa ngerti ya? Tuhan menghormati hak. Contoh, di ruangan ini mau ada 1000 malaikat, tapi kalau saya pernah nanam sesuatu di ruangan ini, tetap roh jahat itu ada di situ. Itu hak. Dulu mendukakan Roh Kudus itu bisa terjadi, ditampar langsung mati. Tapi Tuhan sekarang memberi saudara kasih karunia, memberi saudara waktu untuk saudara benar-benar sadar akan sumpah-sumpah saudara dan saudara genapi semuanya. Pak, bisa dibatalin enggak? Kita nggak bisa, nggak punya hak membatalkan, yang Tuhan yang punya hak membatalkannya. Oke, sekali lagi saya bilang, berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam sumpah palsu. Saya melayani orang secara pribadi. Begitu saya ngomong nasar, itu 99% berkata iya. Dan mereka tidak menggenapinya. Itu bahaya luar biasa. Saya bilang lu genapin, kalau enggak bahaya. Oke, penyangkalan nasar. Salah satu bentuk penyangkalan nasar adalah ucapan perkawinan, janji nikah. Hai istri, tunduk pada suami. Istri nggak mau tunduk sama suami, nggak mau dengar perkataan suami. Istri melanggar nasar. Hei suami, kasih istri. Suami pukul istri. Suami melanggar nasar. Dalam perkawinan ada 2 bentuk penyatuan. Ada 2 bentuk penyatuan. 1 penyatuan internal, 2 penyatuan eksternal. Penyatuan internal dan penyatuan eksternal. Penyatuan internal itu seperti apa? Ada ikatan antara saya sama istri saya. Itu penyatuan internal. Nah, mau saya keluar kota, mau saya ada pelayanan di luar kota, saya tetap punya penyatuan internal sama istri saya. Tapi banyak orang punya rumah tangga begini, dia nggak punya penyatuan internal, hanya penyatuan eksternal. Penyatuan eksternal seperti apa? Yang penting gua ada di rumah, tapi hatinya ada di mana-mana. Itu penyatuan eksternal. Orang yang menyatu internal pasti menyatu
eksternal. Tapi orang yang menyatu eksternal belum tentu menyatu internal. Makanya saya bilang kalau mau kawin, lu pikir-pikir dulu deh. Pikir tuh pasangannya, bener gak ini dari Tuhan? Bener gak begini? Bener gak begini? Kenapa? Begitu kamu kawin, you gak bisa mundur gitu aja. Begitu saudara terikat dengan sumpah atau janji, saudara gak bisa tarik sumpah itu. Aduh Pak, nyesel Pak, waktu kawin kayak Lee Min Ho Pak. Makin lama kayak boboho. Kalau kita ngelihat dari segi fisik, saudara pasti akan kecewa. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau mau nyatu, mau kawin, seiman dan sepadan. Kita selalu ngejar yang seimannya, tapi kita nggak pernah cari yang sepadannya. Sepadan itu bisa sejalan sama kita, bisa sehati, bisa satu ikatan, bisa berbentuk satu ikatan, dan itu nggak mudah. Orang ganteng banyak, tapi orang yang dipilih Tuhan cuma satu. Orang cantik banyak, tapi orang yang dipilih Tuhan itu cuma satu. Waduh Pak, saya nyari nggak ketemu Pak, kayak nyari jarum di padang rumput. Jangan fokus di jarumnya dong. Fokus di imannya sama Tuhan, engkau akan dapat jarumnya nanti. Oke? Amin? Kita kenapa sih Pak, saya belum dapat jodoh? Ya Tuhan lagi membentuk engkau, tenang aja. Kenapa? Ketika engkau dipertemukan, itu udah matang banget. Pak, nanti mengkel. Nanti busuk Pak, keburu busuk. Percayalah, Tuhan gak bakal bikin kamu busuk. Ya, saudara ngerti firman. Saya bilang nih, maaf ya. Saya ditegur Tuhan, pernah ditegur Tuhan gini. Tuhan bilang gini, lu jangan ngajarin pengetahuan lo. Tuhan pernah ngomong gitu ke saya, lu jangan ngajarin pengetahuan. Ngomongnya nggak pakai lo. Tuhan bilang, nak, kamu jangan ngajarin pengetahuan. Pengetahuan baik, tapi kamu ngajarin pengenalan akan aku. Banyak orang cuma ngajarin pengetahuan. Pengetahuan itu untuk jiwa kita. Amin. Pengetahuan itu untuk jiwa kita. Begitu saudara punya pengetahuan, oh rupanya ini tuh artinya ini begini, itu pengetahuan. Tapi Tuhan mau kita mengenal Dia. Begitu saudara ngerti, oh Tuhan terima kasih. Oh ini Tuhan maunya begini buat saya. Nah, saudara kan punya pengenalan, saudara pasti berubah. Pengetahuan tidak pernah akan bisa berubah. Sekali lagi saya bilang, pengetahuan tidak bisa merubah orang. Pengetahuan hanya membentuk orang jadi orang-orang Farisi. Tapi pengenalan akan membentuk saudara dan saya jadi murid. Oke? Jangan sampai, kalau siapa yang berumah tangga di sini, jangan sampai pernah ngucapin kata cerai. Waduh, kalau sampai ngucapin kata cerai, sorry, maaf, itu ucapan paling tabu yang pernah diucapkan di dalam satu perkawinan. Dan roh jahat punya hak di situ. Ketika saudara bilang cerai, emang lu Tuhan? Yang berhak itu Tuhan. Kita nggak punya hak. Jadi Pak, gimana Pak? Telan aja. Telan aja. Wah Pak, kayak nelan biji kedong-dong Pak. Ya udah telan aja. Itu keputusanmu. Ya udah terima. Kenapa? Karena Tuhan ahli dalam memperbaiki segala sesuatu. Ya, jangan pernah saudara menyangkal ini. Ketika saudara menyangkal ini, saudara
mengizinkan roh jahat merusak hidup saudara? Saudara ingat-ingat, saudara pernah janji apa sama Tuhan? Pernah janji apa sama Tuhan? Saudara ingat-ingat. Jangan belaga lupa. Jangan pernah belaga lupa. Karena kamu belaga lupa, kamu menyangkal ini. Dan kamu mengizinkan roh jahat mengisi hidupmu. Kamu mengizinkan kau dirusak oleh kuasa gelap. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti? Sekarang kita masuk ke transfer media. Bukan media itu ya. Transfer media, ini celah yang berikutnya, celah roh jahat yang berikutnya itu transfer media. Saya cuma bilang sama saudara, berhati-hatilah. Jujur, kalau saudara ngomong sama saya, Pak, Bapak akan bahas game, saya nggak tahu loh game sekarang tuh apa, game sekarang tuh apa, nggak tahu. Karena saya nggak pernah main game. Saudara boleh buka HP saya, ada satu game nggak? Saya nggak buka-buka game sama sekali. Saudara tanya, Pak, lagu sekarang pun saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya nggak pernah dengerin lagu-lagu begitu lagi. Pak, film-film Korea, apalagi Korea. Dulu saya sama istri saya kalau nonton itu bisa putar dari pagi bisa sampai pagi lagi. Bisa bayangin 100 sekian seri. Waktu itu kita babat habis dalam berapa hari toh. Kenapa? Sudah keranjingan. Itu sudah terikat. Sampai akhirnya kita tersadar. Waduh. Nah, kalau saudara nonton film seri, saudara mau lagi. Ya kan? Itu kayak mau lagi. Nonton, aduh tanggung, belum selesai, sambung lagi. Aduh tanggung, belum selesai, sambung lagi. Aduh tanggung, nanti kalau udah deh tidur dulu. Di otak masih mikir, ini nanti gimana ya? Ini gimana ya? Itu cara roh jahat mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan. Cara roh jahat untuk mengalihkan saudara dari Tuhan. Saya bilang sama saudara, berhati-hatilah dengan apa yang kamu dengar, dengan apa yang kamu tonton, dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang kamu dengar. Kenapa? Karena semua bisa mempengaruhi jiwamu. Sekali lagi, semua bisa mempengaruhi jiwamu. Kita tahu di dalam jiwa itu ada hasrat, ada keinginan, ada pikiran, ada emosi, dan itu bisa menjadi celah masuk kuasa gelap. Di dalam jiwa, sekali lagi saya ulang, ada keinginan, ada hasrat, ada emosi, dan itu bisa menjadi celah masuk kuasa gelap. Berhati-hatilah dengan itu. Sekali lagi, berhati-hati dengan hal itu. Kenapa? Karena hal itu bisa merusak imanmu. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Iya. Karena engkau menolak pengenalan. Karena engkau nggak mau kenal Tuhan. Aku juga menolak kamu. Karena engkau menolak menjadi, karena itu aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi apa? Saudara, fungsi imamat saudara akan terhilang. Fungsi imamatmu akan terhilang jika engkau menolak pengajaran. Sekali lagi, jika engkau menolak pengajaran, fungsi imamatmu akan hilang. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Terus,
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun akan melupakan engkau dan anak-anakmu. Bisa bayangin, anakmu pun sampai dilupakan. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hal-hal begini. Setiap hari engkau menghadapi keputusan. Entah engkau berjalan di dalam kebenaran, engkau keluar dari kebenaran. Itu keputusan. Yang Tuhan mau sekali lagi pengenalan. Bukan sekedar pengetahuan. Pengenalan akan merubah engkau. Pengetahuan tidak akan merubah engkau. Sampai sini paham? Hati-hati dengan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Bisa bayangin? Ini otak manusia. Komputer itu dirancang seperti begini, seperti otak manusia. Untuk apa? Untuk nyimpen file. Nyimpen file. Semakin banyak junk file yang kamu simpen, sekali lagi, semakin banyak junk file yang kamu simpen, semakin error engkau. Sekali lagi, semakin banyak sampah-sampah yang kamu simpan, semakin error. Oke, sampai sini ngerti? Saya nggak bilang hanya drakor ya, saya nggak bilang hanya drakor, termasuk juga sinetron. Sinetron Indonesia kayak apa kayak, hati-hati. Kenapa? Itu cara kuasa gelap untuk menyita waktumu dari Tuhan. Sekali lagi saya bilang, itu cara kuasa gelap untuk menyita waktumu dari Tuhan. Sekarang saya ngomong lagu dulu deh. Lagu, tidak semua lagu dunia itu duniawi. Ini dulu konsep pertamanya. Tidak semua lagu dunia itu duniawi. Amin gak? Amin gak? Amin. Contohnya apa Pak? Lagu dunia yang tidak duniawi. Lagu kebangsaan. Lagu anak-anak. Ya. Jadi Pak, saya nggak boleh denger lagu-lagu cinta-cintaan gitu Pak. Saudara mending denger, lihat kebunku penuh dengan bunga. Itu lebih mendidik daripada sakitnya. Itu lebih mendidik loh. Ya, saudara perhatikan dulu, tidak semua lagu dunia itu duniawi. Contohnya apa Pak? Cuman dua, lagu anak-anak sama lagu kebangsaan. Itu aja. Lagu kebangsaan akan membangkitkan jiwa patriotisme saudara. Saya dulu nggak terlalu fokus di sini, tapi sekarang saya fokusin di sini. Dulu kita masih sering putar lagu-lagu. Dulu saya sama istri saya itu punya lagu-lagu koleksi, lagu-lagu dulu. Itu CD-CD original. Sampai saya punya yang gold plate, yang piringan emasnya. Saya punya. Tahu nggak? Akhirnya begitu ngerti, Tuhan bilang singkirin semua. Itu saya kasih orang begitu aja. Betul ya? Kita kasih orang begitu aja. Kenapa? Karena itu junk file ternyata. Ternyata itu junk file. Saya nggak ngerti dulu. Nggak ngerti kenapa. Ternyata nih, perhatiin ya. Setiap lirik tahu nggak? Lirik bukan begitu. Setiap lirik, setiap perkataannya itu ada cerita di baliknya. Setiap karya seseorang punya tujuan untuk membagikan pesan.
tulis lagu Patah Hati, lagunya membuming. Ya, begitu booming, Niar dengerin. Sorry, maaf ya. Hatinya bisa kacau loh di situ. Bisa kacau loh. Bener. Kita bilang enggak. Percayalah, semakin banyak saudara dengerin itu, semakin banyak saudara dengerin lagu-lagu dunia. Maaf ya, rohanimu bukan tambah naik, merosot loh. Saya bilang sama saudara, believe it or not. Boleh percaya, boleh enggak. Kenapa? Karena di dalam liriknya itu ada spirit. Ada spirit di dalam lirik itu. Pak, contohin Pak. Contoh. Eric Clapton, Tears in Heaven. Bagus itu lagu. Tears in Heaven. Do you know my name? Itu lagunya. Kenapa? Karena waktu itu anaknya lagi main di apartemennya, main di teras ya. Anaknya umur 2 atau 3 tahun gitu. Tiba-tiba anaknya terjatuh dari lantai sekian. Mati langsung di tempat. Anaknya mati. Dia langsung tulis itu Tears in Heaven. Itu lagu melo loh. Kalau saudara ngerti itu bisa merusak jiwa kita loh. Tanpa saudara sadar. Kenapa? Karena begitu ditulis, jiwanya sedang rusak. Orang yang nulis lirik itu sedang rusak jiwanya. Bisa bayangin saudara nyanyiin lagu-lagu percintaan. Orang yang nulisnya gimana? Lagi rusak tuh. Begitu saudara nyanyi, saudara ikut rusak tanpa saudara sadar. Dan roh jahat tidak langsung merusak saudara, tapi dia akan merusak saudara sedikit demi sedikit. Dia nggak langsung hancurin saudara, jebret, nggak. Tapi saudara dikikis sedikit-sedikit sama dia. Dikikis sedikit-sedikit sama dia, sampai rusak benar. Saudara sampai, maaf ya, saya kasih tanda kutip ya. Sampai saudara tidak bisa merasakan kerusakan itu. Sekali lagi, sampai saudara tidak bisa merasakan kerusakan itu. Tahu-tahu rusak aja. Waduh. Mungkin saudara bilang, wah Pak musiknya enak, musiknya bagus. Saudara perhatiin perkataannya di balik musik itu. Perkataannya saudara lihat. Setiap lirik ada cerita di balik karyanya. Dan tujuannya untuk membagikan pesan kepada pihak lain. Contoh. Saya punya roh, misalnya roh jahat apa gitu. Saya punya nih. Saya ngelukis. Saya jago ngelukis. Saya lukis. Begitu hasil lukisan ini, ada roh jahat yang terimpartasi di lukisan ini. Ngerti tidak? Sekali lagi, ada roh jahat yang terimpartasi di lukisan ini. Pak Gani lagi jalan-jalan, dia beli lukisannya. Wih, bagus loh. Dia beli. Tanpa dia sadar, dia bawa pulang roh jahat yang dari saya ke rumahnya. Ngerti tidak? Gimana dengan lagu? Sama, persis. Karya pelukis, pemahat. Ini benar ya? Saudara pergi ke Bali. Itu orang Bali bisa memahat dengan mata tertutup. Dia tutup mata, dia bisa mahat tanpa bersentuh, tanpa rusak gambarnya. Kenapa bisa begitu? Karena dia memahatnya dalam roh. Dan itu spirit yang diterjemahkan. Nah, begitu kita sama dengan lagu. Sebenarnya itu sama dengan lagu. Dan itu cara masuk roh jahat. Lah Pak, kita masih di dunia. Betul, kita tinggal di dunia dan Tuhan nggak mau bawa saudara dari dunia ini. Tapi Tuhan mau saudara menerangi dunia ini. Oke. Karya pelukis, pemahat, jiwanya dituangkan ke karyanya. Dan jiwa yang rusak dituangkan ke karyanya akan merusak orang-orang yang menyanyikan atau menikmati karyanya.
Sekali lagi, jiwa yang rusak dari dia akan merusak orang-orang yang menikmati karyanya. Saudara lihat ya, perhatikan. Saudara tahu Lady Gaga? Lady Gaga tahu? Ya, bukan sarden. Lady Gaga, dia dapat julukan Mother Monster. Mother Monster. Lihat karya-karyanya. Lihat aja karya-karyanya. Yang ditonjolin apa? Apa? Seks, kekerasan, perzinahan. Itu yang ditonjolin itu. Sorry, lihat Britney Spears. Yang ditonjolin dari karyanya apa? Sensualitas, seks juga ditonjolin. Soalnya lihat musik rap, soalnya lihat Eminem. Kaget loh saya loh. Saya ngelihat, saya baca masa lalunya. Saya baca masa lalunya. Ternyata dia anak yang dibuang. Dia benci sekali sama mamanya. Makanya di satu karyanya, di musik rap karyanya, dia sampai ngomong ini, kill your mama, kill your mama. Kenapa? Itu jiwanya yang rusak dituangin ke situ. Saudara tahu Bohemian Rhapsody? Tahu? Itu lagu top banget ya. Mama just kill a man, put the trigger, now he's dead. Top gak tuh lagu? Top gak? Top. Yang dari Roh Jahat biasanya booming. Oke. Kalau musik sekarang saya benar-benar nggak ngikutin. Tapi saudara, saya cuma bilang sama saudara, hati-hati. Hati-hati ya. Musik itu bisa mempengaruhi jiwamu. Sekali lagi, musik bisa mempengaruhi jiwamu. Oh, mana mungkin, Pak? Kita lihat Amsal 25 ayat 20. Ini baru saya bahas musik ya. Kita belum bahas film, belum bahas game. Amsal 25 ayat 20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Perhatikan, simak baik-baik. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Saudara lagi patah hati. Lagi patah hati. Saudara lagi melo, rasa sendiri. Saudara nyanyi lagu. Itu kayak saudara lagi tanggalin baju di musim dingin. Saudara telanjang di musim dingin. Menolong nggak? Nggak, tambah sakit loh. Tambah sakit gitu. Kayak luka nih. Saudara punya luka, saudara taruh cuka. Tambah perih. Siapa di sini pernah patah hati? Saudara nyanyi lagu Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadi. Tambah sakit loh. Saudara nyanyi Yudika. Sakitnya. Tuh sakit banget loh situ. Jadi Pak, gimana Pak supaya saya nggak sakit? Kalau saudara lagi sakit gitu, patah hati, puterlah. Halo Bandung, ibu kota apa? Semangat lagi pasti. Saya berani jamin saudara pasti semangat. Oh, Pak Gani tuh sampai batuk-batuk. Pernah ya Pak, pakai lagu Halo Bandung, semangat lagi. Kalau saudara lagi begitu, lagi melo gitu, jangan pernah ikutin lagu-lagu melo. Kenapa? Hancur lo hidup lo. Halo? Amin gak sih? Amin gak? Saya cuma bilang sama saudara ya, saudara perlu kepekaan rohani. Apakah pesan dari lagu itu sepadan atau tidak? Saya dulu kenal Pak Heri, pasti tahu. Ini Bu Permadi juga pasti tahu. Johnny Cash. Itu dia terkenal dengan gospel musik. Johnny Cash itu terkenal dengan gospel musik. Tapi cuman beberapa lagu yang benar-benar gospel, real gospel.
Berikutnya, dia masuk di gospel, tapi sudah masuk di seks. Dia baurin antara gospel dan seks. Kenapa? Karena dia udah terlibat. Contoh siapa lagi? Aduh, saya lupa. Yang nyanyi I saw the light, I saw the light, I saw the light, I saw the light. Itu lagu itu top banget, lagu rohani top banget. Tapi begitu ke sini, dia terlibat kawin cerai segala macam, udah kacau. Tapi dia masih masuk di musik rohani. Tapi musik rohani, benar-benar musik rohani yang masuk di dunia itu booming. Siapa? Anne Murray. Anne Murray lagunya ada satu lagu itu sampai hari ini saya nggak bisa dengar. Kalau saya dengar itu saya pasti nangis. Judulnya You Needed Me. Waduh, itu luar biasa, lagu luar biasa loh. Betapa Tuhan membutuhkan kita. Bukan hanya kita yang membutuhkan Tuhan, tapi Tuhan juga membutuhkan kita. Kita dibawa ke tempat tinggi, kita berengsek, tapi Tuhan tetap ambil kita. Itu luar biasa tuh lagu. Dan saya bilang, itu lagu gospel yang masuk di dunia dan itu sangat populer. Itu luar biasa loh. Saudara harus perlu kepekaan rohani. Apakah sepadan dengan Injil atau tidak? Permasalahannya di situ. Banyak lagu-lagu dunia, boleh saya bilang 99,9% itu tidak sepadan dengan Injil. 99,9% tidak sepadan dengan Injil. Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kamu sudah dipanggil sama Tuhan, terus berpadanan dengan panggilan itu. Kamu harus sejalan dengan panggilan itu. Ngerti gak? Kamu harus sejalan dengan panggilan itu. Panggilan itu kudus. Kamu nggak boleh jadi nggak kudus. Sekali lagi saya bilang, hati-hati dengan apa yang kamu dengar, dengan apa yang kamu lihat. Dulu saya salah satu orang penggemar musik heavy metal. Jangan lihat bodinya begini, nggak cocok. Dulu saya penggemar loh. Dulu saya mendengar itu saya punya Metallica yang limited edition, saya punya dulu. Saya punya Sepultura, saya punya Anthrax, Megadeth, saya punya semua. Itu saya singkirin semua. Waduh, perkataannya serem-serem loh. Salah satu lagu Metallica yang terkenal, itu terkenal, saya lupa judulnya apa. Perkataannya gini, exit light, enter night. Exit light, keluar dari terang, masuklah ke dalam gelap. Wah, kalau lagu-lagu itu dulu dicari orang. Kalau saya punya itu jadi kolektor, incaran kolektor. Saya bakarin semua. Saya lihat ya musik itu lahirnya dari mana? Musik rap dari pemberontakan. Itu orang-orang yang suka memberontak, orang-orang tertindas akhirnya memberontak. Jadilah musik rap. Maaf ya. Oleh sebab itu, saya tidak setuju ada rap di dalam gereja. Saya tidak setuju ada musik rap di dalam gereja. Musik rock, musik cadas, nggak boleh ada di gereja. Kenapa? Kita harus telusuri dong lahirnya juga dari mana. Filipi 1 ayat 27. Semua yang tidak berpadanan dengan Injil nggak boleh ada di kita. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, harus sejalan dong dengan Injil Kristus. Kalau nggak sejalan, ngapain? Cuma merusak toh. Terus? Supaya apabila aku datang melihat,
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu kuat di dalam iman. Terus? Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kamu berjuang dari iman yang dari berita Injil. Kamu harus sejalan dengan berpadanan dengan Injil. Kalau kamu nggak sejalan atau berpadanan dengan Injil, kamu nggak akan dikenal. Gampang kan? Kamu nggak sejalan, nggak berpadan dengan Injil, kamu nggak dikenal. Banyak loh musik-musik dulu terkenal, Aserehe. Itu udah beres semua. Saudara tahu Hotel California di Eagles? Wah, itu penyembahan kepada kuasa gelap juga itu lagu, makanya booming. Mati lampu. Asih. Lagu-lagu yang dari roh jahat itu booming. Ya. Makanya berhati-hati. Saya bilang sama saudara, lirik lagu bisa membawa kita kepada kehancuran yang lebih dalam. Ulang, lirik lagu bisa membawa saudara pada kehancuran yang lebih dalam. Oleh sebab itu, hati-hati dengan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Jujur saya bilang sama saudara, kalau saudara kenal Tuhan benar-benar, saudara pasti akan ngerti ini Tuhan tidak mau. Gini ya. Saya kasih contoh apa ya, paling gampang. Nih, contoh gini. Ini, contohnya ini apa ya? Ini isinya apa? Air putih. Ini substansinya air putih, betul nggak? Ya, Yesus masuk ke dalam kita, harusnya substansi kita sudah berubah, nggak lagi air putih. Bisa ngerti nggak sih apa yang saya ngomong? Ya, misalnya teh masuk ke sini, gula masuk ke sini, berubah nggak ini? Jadi apa? Teh manis, betul ya? Yang pegang juga manis. Ini berubah jadi teh manis, betul? Substansinya udah berubah. Kenapa? Udah masuk Kristus. Nah, orang yang sudah merasa masuk Kristus di dalam dirinya, tapi masih pingin yang duniawi, saya bilang dunia substansinya belum berubah. Tuhan mau menjemput engkau di awan-awan sebagai misalnya teh manis yang sudah berubah nih substansinya. Oke? Nah, kamu menolak Kristus masuk, kamu menolak. Kenapa? Karena ada keinginan-keinginan daging di sini. Akhirnya substansimu tidak pernah berubah. Kira-kira bisa ngerti gak sampai sini? 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Kenapa? Karena Injil nggak bisa nyangkut semua. Alkitab nggak mungkin nulis jangan dengerin Megadeth, nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang, oke, tapi tidak semuanya berguna. Kenapa? Kalau kamu dengar, ini akan merusak jiwamu. Buat apa kamu dengar? Kalau kamu dengar, kamu makin terpuruk. Buat apa kamu dengar? Jadi Pak, HP saya isinya lagu apa? Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke. Udah isi aja lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu rohani. Pengen lagu dunia Pak? Ya udah lagu kebangsaan aja. Nyiur melambai. Rayuan pohon kelapa.
Lah Pak, itu Alkitab Pak. Si Salomo Pak juga menulis syair Pak. Tentang rayuan-rayuan. Ya itu rayuan antara Tuhan sama kita. Jangan disamain dong. Coba saudara ngerayu perempuan, ngerayu cewek pakai Kidung Agung. Saya jamin belum sampai selesai udah ditolak. Gigimu bagaikan kawanan domba. Itu cewek pasti nggak pede. Coba saudara ngerayu, wih pusarmu, pusar perutmu, bagaikan timbunan gandum. Gue udah capek-capek diet kayak timbunan gandum. Itu bukan rayuan, itu kiasan antara hubungan kita sama Allah. Dan itu nggak bisa disamain. Sampai sini ngerti nggak? Jangan samain apa yang di Alkitab. Yang di Alkitab itu semua rohani. Saya rindu nih. Bener, saya minta. Saudara selektif dalam mendengar. Dan saudara selektif dalam berucap. Banyak lagu-lagu Indonesia juga banyak lagu-lagu yang punya kata-kata kutuk. Kayak tadi saya bilang, kill your mama, just kill yourself. Saudara tahu, saya pernah kaget, pernah dengar lagu I just call to say I love you, Stevie Wonder. Begitu itu di backward, bunyinya apa? Kill yourself, kill yourself, kill yourself. Berapa banyak orang mati dengar lagu itu? Kenapa? Karena ada perjanjiannya di situ. Ngerti nggak sih? Saya berharap nih saudara ngerti nih soal-soal begini. Jadi kita lebih berhati-hati, nggak sembarangan. 14, oh lagu ini hit, saya nggak bisa lah. Kita udah berbeda, substansi kita udah berbeda harusnya. Substansi kita sudah berubah, kita nggak lagi seperti itu. Jadi Pak saya nggak bisa, ya nggak usah lah. Ya Pak ya. Pulang nyanyi apa? Indonesia Raya. Hati-hati loh. Itu cara kerja roh jahat mau masuk ke dalam saudara. Sekali lagi, cara kerja roh jahat untuk masuk dan merusak hidup saudara. Hati-hati. Benar, tapi bukan segala sesuatunya membangun. Justru banyak lagu-lagu yang akan meruntuhkan iman saudara. Banyak lagu-lagu yang punya kata kutuk. Dan itu booming. Ya, tolak dalam nama Yesus. Misalnya lagu Indonesia. Mati aku, Bapakku tahu, aku berduaan dengan dirimu. Waduh, itu kutuk. Sementara keucapan kita harus hati-hati. Sementara lagu itu ngomong mati aku lah. Tambah kita ngomong, tambah rusak kita. Bu Soraya tahu ya lagu dangdut banyak ya Bu ya? Adiknya Bang Roma. Banyak lagu-lagu dunia, banyak lagu-lagu di luar yang tidak beres. 99,9% tidak beres. Saya nggak setuju kalau orang Kristen terjebak di sana. Saudara nggak usah harus tahu, nggak usah. Pak Kuper Pak, lebih baik kita dianggap kuper sama manusia daripada kita dikuperin nanti di sorga. Di sorga ditolak, lebih baik kita ditolak di dunia. Gara-gara kasus-kasus ini jiwa kita rusak, kita nggak beres. Buat apa? Banyak lagu yang ditulis saat penulisnya patah hati. Banyak lagu yang terinspirasi dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh kenajisan. Tanpa sadar, kemarin saya lagi nunggu istri saya.
Dia lagi pergi ke salon pas maksudnya. Dia lagi pergi ke salon. Saya nungguin di mobil, saya lagi dengar radio, saya lagi dengar putar radio, saya dengerin berita-berita. Tiba-tiba saya dengar satu lagu, You Look Beautiful Tonight. You look wonderful tonight. I say my darling, you look wonderful tonight. Pertamanya bagus. Nggak tahu kenapa, sepertinya Tuhan bilang dengerin dulu. Bagus. Ternyata di belakangnya, blek, masuk apa? Kata making love di situ. Ujung-ujungnya perzinahan. Contoh lagi. Saya nggak tahu lagunya siapa. Tonight I celebrate my love for you. Tahu ya? Ini orang-orang 80s pasti tahu deh lagu ini. Tahun 80-an. Waduh, itu benar-benar lagu perzinahan loh. Tapi musiknya enak. Kata-katanya jorok. Waduh, itu nggak beres loh. Nah, orang Kristen nyanyi itu. Aduh, saya bilang rusak jiwanya. Saya sampai baca loh. Hero. Mariah Carey. Saya baca lagu, teksnya saya bacain, teksnya. Waduh, ini benar-benar bukan lagu beres. Ini lagu benar-benar lagu yang mengeksploitasi kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, termasuk Greatest Love of All, Whitney Houston. Itu mengeksploitasi kekuatan diri sendiri. Lu percaya sama kekuatan diri lu gak bisa ngandalin apa-apa. Lu percaya ada kekuatan lu sendiri. Dan itu tidak mengandalkan kekuatan Tuhan sama sekali. Saudara mau bukti, buka ada lirik ya. Saudara akan lihat, tidak ada yang bisa diandalkan, semua mengecewakan. Tapi percayalah, kamu punya kekuatan dirimu sendiri. Kamu bisa. Nggak lagi mengandalkan Tuhan, termasuk hero. Mengandalkan kekuatan sendiri. Perhatiin ya. Kekristenan bukan boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak boleh. Bukan cuma itu. Tapi kekristenan yang benar, itu adalah keputusan. Relasi kita dengan Tuhan. Jadi keputusan apapun yang saudara ambil, itu akan terlihat relasimu dengan Tuhan. Maaf, saya kasih tanda kutip. Keputusan apapun yang kamu ambil, itu menampakkan relasimu dengan Tuhan. Semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin kita nggak doyan sama yang dunia-dunia. Betul. Saya sama istri saya nggak istri saya enggak. Saya itu pencinta film. Saya satu hari itu bisa nonton 3 film. Dari studio 1 pindah ke studio 3, pindah ke studio 5. Satu hari bisa pindah-pindah studio. Satu hari saya bisa habiskan waktu saya di bioskop. Saya gila nonton. Sampai satu hari Tuhan taruh just perasaannya. Saya nonton, saya nangis. Dari situ saya benar-benar berhati-hati. Kalau ngelihat ada kan bak, ada rasa perih di sini. Aduh, perih banget di sini. Rasanya nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Nah, keputusanmu itu menentukan hubunganmu dengan Allah. Keputusanmu itu menentukan relasimu dengan Allah. Kamu masih suka yang begitu-gitu, hubunganmu belum benar-benar dekat sama Allah. Ngerti gak sih?
Kamu masih suka yang gitu-gitu, kamu belum benar-benar dekat sama Allah. Begitu kamu sudah dekat sama Allah, substansimu berubah. Ngerti tidak? Ya. Waduh Pak, dipersulit. Saya tidak mempersulit. Tapi saya tahu jalan kebenaran buat saudara. Jangan sampai jiwamu rusak, gitu aja. Dirusak sama apa yang saudara dengar. Itu kayak junk file. Tahu junk file ya? Masuk tuh kotoran ke otak kita. Masuk kotoran ke otak kita. Rusak semuanya. Roma 12 ayat 2. Aduh, udah 12:30. Udah berapa lama kira-kira? Saya belum ngomong soal game nih. Roma 12 ayat 2. ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan Jangan dunia, menjadi serupa dengan dunia. Terus? tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaruan budimu. Kalau kamu berubah, kamu gak suka lagi dengan yang duniawi. Sekali lagi, kalau kamu benar-benar berubah, kamu gak suka lagi sama yang duniawi. Satu kali kamu biarkan, kamu akan kehilangan kesempatan. Benar. Kamu akan lebih sulit menyembah, kamu akan lebih sulit berdoa, dan saya bilang, kamu akan ketagihan. Amin enggak? Ya, hati-hati ya. Terus, Sehingga kamu dapat membedakan. Kamu bisa membedakan. Terus? Manakah kehendak Allah? Mana yang Tuhan mau? Terus? Apa yang baik? Apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak akan tahu kehendak Allah, kamu nggak akan tahu yang baik, yang jahat, dan kamu nggak akan tahu yang sempurna yang mana. Tambah kamu berubah, kamu tambah tahu itu salah. Lah Pak, sampai sekarang saya belum tahu. Nah itu you harus berubah. Saya bilang sama saudara, tobat itu total. Bukan tomat, tobat kumat. Tobat itu total. Tinggalin semua yang lama dari kita. Saya selalu ngomong dulu harga diri segala macam, tapi saya bilang tinggalin juga kesenanganmu yang dulu. Tuhan memberimu mulut buat apa? Buat memuliakan Tuhan, bukan buat ngomongin orang dan bukan buat ngutukin orang. Tuhan memberimu mulut untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menyembah roh jahat. Ingat sekali lagi saya bilang, Lucifer adalah malaikat penyembah dan dia ahli musik. Saya bilang sekali lagi, Lucifer itu terbuang, dia ahli musik. Dia tahu bikin musik yang bakal nge-booming. Dia tahu caranya ngerusak orang-orang percaya. Saya cuma bilang sama saudara, hati-hati. Ingat saudara, Tuhan utus saudara ke dunia bukan untuk mengambil saudara dari dunia, tapi untuk menjadikan saudara terang dan garam di dunia, bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai 15. Saya belum masuk di tontonan ya. Yohanes 17 ayat 14. Ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kalau firman diberikan, otomatis akan ditolak sama dunia. Kalau engkau masih diterima sama dunia dan engkau masih adaptasi dengan dunia, ada kesalahan di rohanimu. Terus,
Karena mereka bukan dari dunia, Mereka bukan dari dunia. Terus, sama seperti aku bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau saudara bukan dari dunia, pasti saudara akan ditolak oleh dunia. Terus 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Aku tidak meminta, Yesus tidak meminta supaya Bapa di surga mengambil mereka dari dunia. Tidak. Tapi Yesus minta supaya dilindungi mereka dari yang jahat. Yang jahat apa? Termasuk apa yang saudara dengar, termasuk apa yang saudara lihat. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Lihat ya, Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan Terus dan rupa-rupa rupa-rupa kecemaran. Terus atau keserakahan keserakahan. disebut saja pun Disebut jangan saja di antara pun kamu. jangan. Kalau saudara nyanyi, saudara ngucap. Semua nyanyian-nyanyian yang berbau seks, berbau kejahatan, berbau kepahitan, sakit hati dan sebagainya. Di sini dibilang disebut pun jangan. Terus Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. nyebut aja nggak boleh. Apalagi kita bikin. Nyebut aja tidak, apalagi bikin. Terus Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. nggak bisa dong. Dari mulutmu engkau menghina ciptaan Tuhan. Dari mulutmu engkau memuja Tuhan. Nggak bisa. Dari mulutmu mengucapkan kata-kata kotor dan dari mulutmu mengucapkan kata-kata berkat. Nggak bisa. Itu pilihan. Ya, saya tidak mendikte saudara. Tapi saya di sini Tuhan minta saya ngajarin saudara supaya saudara jangan beri kesempatan kepada kuasa kegelapan. Gimana caranya, Pak? Saudara harus dekat sama Tuhan. Bergaul, bersekutu intim sama Tuhan. Pastikan engkau berubah substansimu dari manusia lama menjadi manusia baru. Rubah, biarkan engkau diubah sama Tuhan. Berubah substansi. Benar. Ketika engkau berubah substansimu, engkau akan melihat Tuhan membela kamu. Tuhan berperkara bagimu. Sampai sini paham dah? Masih ada yang suka dengar lagu dunia dah? Masih dah? Di sini enggak. Saya cuma bilang ya, rubah. Dengarlah lagu-lagu kebangsaan. Ya, jadi kalau nyanyi apa? Nyanyi, Pak, saya mau nyanyi lagu dunia. Ya udah, tanah airku tidak kulupa. Itu aja lah. Semangat dikit, Pak. Ya, maju tekar. Oke. Ya. Aduh, udah 1:30 lewat. Amin dulu deh. Kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan soal game. Pokoknya game gini nih. Game, sedikit saya kasih bocoran. Game itu merusak psikis dan merusak fisik. Game merusak psikis dan merusak fisik. Itu aja bocorannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.